Selamat pagi, perkenalkan nama saya Debbie Paskawati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Program studi Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian, LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja pada praktik pembelajaran. Pada UKIN kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran mata pelajaran Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian dengan materi proses pembuatan bakso ikan. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah project-based learning. Berikut video pembelajaran yang akan saya lakukan hari ini. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu penguji. Terima kasih. Selamat pagi. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah baik. Semua sehat ya? Ya, bersyukur sama Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali dalam kondisi yang sangat sehat ya. Ibu lihat semua sehat, ya enggak? Ya. Wajahnya mana wajah cerianya? Masih pagi-pagi. Ya, harus sehat. Karena kalau pagi hari diawali dengan semangat, dengan sukacita, maka sepanjang hari kita juga akan bersemangat, begitu ya. Oke anak-anakku, sebelum kita memulai kegiatan kita di hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, minta tuntunan penyertaan dari Tuhan. Siapa yang akan memimpin doa pagi ini? Silakan Fajri. Siap. Doa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, tentu Ibu akan mengecek dulu kehadiran kita semua ya. Nah, Ibu mau nanya hari ini yang tidak hadir siapa? Apakah semua masuk atau ada yang tidak hadir? Semua masuk ya. Ya, semua masuk. Alhamdulillah semua dalam kondisi sehat, semua bisa masuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, selain mengecek kehadiran, Ibu pun mau mengecek kesiapan anak-anakku semua untuk ikut belajar hari ini. Kesiapannya apa saja? Coba dicek seragamnya, kebersihan kelasnya, coba dilihat kiri kanannya di bawah ada sampah tidak. Jika ada sampah silakan diambil. Kalau sudah bersih, terima kasih kalian sudah rapi? Oke, artinya semua sudah siap. Terima kasih ya, kelasnya sudah bersih, seragamnya sudah rapi. Oke, kalau begitu kita bisa lanjut kegiatan kita di hari ini ya, anak-anakku ya. Sebelumnya kita belajar apa kemarin? Kemarin kita belajar tentang kacang-kacangan, Bu. Iya. Salah satu produk dari kacang-kacangan yaitu kedelai dapat diolah yaitu dengan susu kedelai, tempe dan tahu. Sebelum kita belajar jauh tentang hasil perikanan, mengolah hasil perikanan apa saja sih begitu. Hasil perikanan tentunya sangat banyak begitu ya. Salah satunya adalah hari ini kita akan belajar tentang proses pembuatan bakso ikan. Kenapa kita harus belajar? Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Kenapa kita harus belajar tentang produk pengolahan hasil perikanan? Salah satunya adalah bakso ikan. Nah, kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu bagian-bagian akan kita pelajari tentang bakso ikan adalah kita mau belajar bagaimana penanganan bahan bakunya. Jadi mulai dari bahan bakunya dulu ya, yaitu tentu ikan. Ikan itu bagaimana sih cara penanganannya? Bagaimana memilih bahan baku yang tepat? Mutu ikan yang baik itu seperti apa? Begitu, itu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Yang kedua adalah nanti saat kita akan mengolah ikan itu menjadi bakso ikan, kita akan belajar bagaimana cara mengoperasikan atau cara menggunakan alat-alat yang mendukung dalam kita nanti membuat bakso ikan. Nah, kita akan belajar juga. Yang ketiga adalah melakukan proses produksinya. Ya, kita sudah tahu alat-alat dan tentunya juga bahan-bahan
bahan-bahan selain bahan utama yaitu ikan, bahan pendukung dan bahan tambahan juga nanti kita akan pelajari. Lanjut kita akan belajar tentang proses produksinya, bagaimana mengolah bahan yang ada dengan peralatan yang ada sehingga menjadi suatu produk olahan yang kita inginkan, yaitu bakso ikan. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya juga setelah menjadi bakso ikan, nantinya produk ini akan disimpan seperti apa, bagaimana caranya sehingga dia memiliki mutu yang lebih baik, gitu ya. Itu tujuan pembelajaran kita di hari ini. Materi kita hari ini adalah yang pertama, kita mau belajar tentang morfologi ikan, ya, morfologi ikan. Ikan itu seperti apa sih, terdiri dari apa saja tubuhnya si ikan, begitu ya. Selanjutnya adalah apa saja yang terkandung dalam ikan. Kenapa ikan menjadi salah satu produk hewani yang kita perlukan, begitu. Berikutnya adalah seperti tadi yang Ibu sampaikan di awal, bahwa kita harus lihat, kita udah tahu morfologi ikan, ya, komposisi apa yang ada di dalam ikan, kandungan-kandungannya apa. Nah, kita juga akan belajar bagaimana sih ciri-ciri ikan yang segar, yang baik diolah untuk kita jadikan sumber makanan kita, begitu. Selanjutnya kita akan belajar tentang mutu filet ikan, karena sebelum diolah atau sebelum menjadi bakso ikan, ikan tentu diolah menjadi suatu sesuatu yang akan disiap olah menjadi filet ikan, ya, yaitu menjadi filet ikan, yaitu ikan yang sudah dibersihkan, begitu ya, tidak ada lagi organ-organ dalamnya, kepalanya, ekornya, semua bersih, itulah kita sebut filet ikan. Dan selanjutnya yang terakhir, jika filet ikan sudah siap, kita akan melakukan proses pembuatan bakso ikan. Nah, itu cakupan materi kita di hari ini. Yang pertama kita akan belajar dulu, ya, kita akan belajar mengenai tadi materi pembelajaran Ibu sudah sampaikan, morfologi ikan, komposisi kimia ikan, ya, mutu-mutu ikan yang segar yang tepat diolah menjadi bakso ikan, cara pembuatannya, cara pengolahannya, begitu, dan cara penyimpanannya nanti. Nah, sampai kita nanti akan berdiskusi bersama, ya, anak-anakku nanti akan duduk bersama dengan kelompoknya, berdiskusi bersama. Diskusinya apa? Kita akan menyiapkan atau mendata alat-alat dan bahan apa saja yang diperlukan, ya, berdasarkan nanti modul yang sudah Ibu berikan. Kalian boleh baca bersama, berdiskusi bersama teman-teman kelompoknya. Selanjutnya didata, didiskusikan alat-alat apa saja yang kita perlukan untuk proses pembuatan bakso ikan. Demikian juga dengan bahannya, selain ikan sebagai bahan baku utamanya, tentu ada bahan pendukung, bahan tambahan yang digunakan sehingga ikan itu bisa menjadi bakso ikan. Nanti kalian berdiskusi bersama kelompok dan didata hasil diskusinya. Ibu akan memberikan lembar kerjanya nanti, ya, memberikan LKPD-nya. Silakan didiskusikan dan dicatat hasil diskusinya di LKPD-nya. Selain di LKPD, nanti juga yang lain dalam satu kelompok berbagi tugas untuk membuat flowchart-nya atau bagan alir cara pembuatan bakso ikan. Nanti ini khusus untuk flowchart pembuatan bakso ikannya. Terserah mau ditambahkan gambar ikan atau nanti menjadi bakso ikannya, begitu. Nanti boleh lebih berkreasi lagi anak-anakku, ya. Nanti spidolnya juga Ibu berikan satu kelompok satu, sudah siap, ya. Silakan mengembangkan kreativitas kalian dalam membuat nanti tugasnya, ya, di saat nanti kita berdiskusi. Begitu anak-anakku untuk rencana kegiatan kita di hari ini. Gambar apa yang ada di depan kita? Ya, silakan Fajri. Itu ikan busuk. Ikan busuk. Oh, ini ikan busuk. Cara penanganan agar tidak terjadi hal seperti ini itu seperti apa sih, agar ikan tidak busuk? Nah, kata Fajri, dengan gambar ini ikan busuk. Fajri bertanya, supaya tidak terjadi seperti ini, ikan ini tidak busuk karena sayang. Ikan yang harusnya menjadi sumber nutrisi buat kita akhirnya menjadi busuk dan terbuang percuma. Katanya bagaimana? Si Fajri bertanya, bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan dengan kondisi seperti ini? Silakan Ol, ya.
Biasanya kondisi ikan busuk seperti itu biasanya dapat terjadi karena tempat penyimpanannya yang salah. Misalkan disimpan di sebuah ruang, padahal ikan itu nggak bisa terlalu lama disimpan di sebuah ruang, dan tempat penyimpanan yang baik dan benar itu ikannya dimasukin ke wadah dengan wadah tertutup yang kedap udara dan dimasukkan ke freezer. Oke, terima kasih Alia. Yuk kita kasih applause buat Alia. Thank you Alia. Teman-teman kalian, terhadap pertanyaan Fajri, apa yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi seperti ini? Ikannya harus diapakan sebaiknya ya? Diolah menjadi produk olahan yang bernilai gizi tinggi. Tadi sudah disampaikan sama San. Musa juga sudah menyampaikan ya bagaimana cara penanganan yang tepat. Alia menyampaikan harusnya disimpan di mana yang tepatnya supaya ikan-ikan ini lebih awet, memiliki daya simpan yang lebih lama, dapat meningkatkan nilai gizinya. Nah, jawaban teman-teman kalian itu sudah merangkum dan sangat komplit ya mengenai ikan dan cara penyimpanan dan harus diolah seperti apa. Terima kasih buat jawaban anak-anakku semua ya. Hari ini kita fokus bagaimana mengolah ikan menjadi suatu produk olahan ya. Baik. Iya. Kita akan coba melihat beberapa morfologi ikan. Kalau tadi kan bagian utamanya ada kepala, badan, ekor. Nah sekarang kita lihat beberapa contoh ikan. Yang pertama adalah ikan tenggiri. Begitu. Ada perbedaan morfologi dari beberapa ikan yang akan kita pelajari. Kita akan coba belajar tentang ikan tenggiri, ikan patin, nanti tentang ikan nila maupun tentang ikan lele. Ya, cukup contohnya ikan-ikan itu saja akan kita pelajari hari ini untuk morfologinya. Memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda. Untuk ikan tenggiri, ya, tubuhnya memanjang pipih. Mungkin kalian sudah sering melihat kalau misalnya bisa menemani mama ke pasar, ya, sudah bisa melihat langsung ikan tenggiri bentuk tubuhnya seperti apa sih? Ya, tubuhnya memanjang pipih. Ikan tenggiri tidak memiliki sisik. Beda dengan ikan nila atau mujair atau ikan bandeng, itu memiliki sisik yang sangat keras dan banyak, ya. Pada punggungnya terdapat warna biru kehijauan, seperti agak hijau-hijau dan biru pada punggungnya, ya. Selanjutnya moncongnya meruncing dengan mulut lebar. Itu spesifik beberapa bagian atau morfologi dari ikan tenggiri. Ikan nila dan ikan lele. Untuk ikan nila, kepalanya pipih, badannya pun pipih. Tidak seperti ikan tenggiri tadi, badannya agak bulat, ya, begitu, ya, tornado. Sedangkan kalau ikan nila bentuknya dia pipih seperti ikan mujair. Itu pipih, ya, kepalanya pipih, badannya juga pipih, gitu. Warna tubuhnya hitam agak keputihan. Kalau mujair atau ikan nila kalian sudah sering temuin. Ikan lele, nah sangat dekat dengan kita. Senang konsumsi ikan lele, ya, ya, pecel lele, begitu ya, ikan lele. Nah kepalanya pipih dan kepalanya memiliki tempurung yang keras. Kalau ikan lele itu, ya, sangat keras kepalanya. Matanya berbentuk kecil, matanya ikan lele juga kecil, bagian dadanya juga membulat, memiliki bentuk yang bulat, hampir sama dengan ikan patin. Kalau lele, badannya agak bulat. Beda dengan ikan nila, pipih badannya. Nah itu morfologi beberapa ikan yang kita pelajari hari ini. Ikan adalah sumber protein. Dan ibu mau bertanya, apa sih fungsi protein buat tubuh kita? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Fajri. Protein itu berguna untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita dan sebagai sumber energi. Meningkatkan kekebalan tubuh dan sebagai sumber energi. Go, thank you Fajri. Sekarang kita mau masuk kepada komposisi ikan, ya, komposisi kimianya. Apa saja sih yang terkandung di dalam ikan sehingga kita memerlukan ikan sebagai sumber nutrisi kita? Apa yang terkandung dalam ikan? Kita harus tahu juga. Tetapi yang paling utama adalah ikan sebagai sumber sumber protein. Nutrisi yang kita konsumsi sehari-hari kan beberapa sumbernya berbagai macamnya. Ada karbohidrat, protein, apalagi ada lemak, nah vitamin, mineral. Nah masing-masing nutrisi tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ikan juga ada lemaknya, tetapi yang paling besar komposisinya dalam ikan adalah proteinnya. Makanya dikatakan ikan adalah sumber protein. Selain mengetahui ciri-ciri ikan segar, kita pun perlu mengetahui ciri-ciri pilihan ikan yang bermutu baik.
yang akan kita olah menjadi bakso ikan ya. Ciri-ciri filet ikan yang bermutu baik, yang pertama adalah dari dagingnya. Daging filet ikan yang baik itu seperti apa? Berwarna putih, ya, cemerlang. Kalaupun ada warna agak-agak pinknya begitu ya, biasanya kan filet ikan seperti itu juga ada. Bersih, baunya tentu segar, aroma ikan segar, dan teksturnya yang padat, sama seperti ikan tadi, padat dan elastis. Tidak juga keras banget, tidak. Kalau keras kan juga dicurigai begitu ya. Apakah memakai pengawet formalin sampai keras. Nah, teksturnya yang padat, kompak dan elastis. Itu ciri-ciri mutu filet ikan yang baik yang kita siap akan olah untuk menjadi bakso ikan. Nah, bakso ikan yang bermutu baik itu seperti apa? Kita dapat amati lewat uji organoleptik. Nah, apa saja yang dapat kita uji melalui uji organoleptik nanti? Pasti rasanya. Nah, itu paling mudah, rasanya. Rasanya tentu lezat dan enak, ya. Itu mutu yang kedua adalah warna bakso ikan. Karena bakso ikan itu nanti kita akan gunakan ikan yang memiliki daging yang berwarna putih, begitu ya, dominan putih, maka tentunya nanti juga baksonya seperti itu, warna putih merata, tidak ada warna yang lain lagi. Selain rasa dan warna, kita juga akan mengamati teksturnya. Tekstur bakso yang baik itu seperti apa? Kenyal, elastis, tidak rapuh. Tidak rapuh itu artinya waktu kita menguji teksturnya, dia kenyal seperti ini, tidak hancur. Nah, itu maksudnya tidak rapuh. Kalau rapuh berarti untuk bakso kita tidak baik. Ya, kita uji seperti ini, menguji teksturnya, ternyata dia rapuh atau hancur. Nah, itu tidak baik. Bakso ikan kita harus elastis dan kenyal. Juga jangan lupa, bakso ikannya tidak boleh ada duri, tidak ada lagi serat-serat ikannya, jadi betul-betul dia halus, ya. Jadi prosesnya nanti harus tepat supaya tekstur ini dapat kita. Nanti di akhir kita akan melakukan uji organoleptik. Apa beda? Baik dari aromanya, rasanya, ya, teksturnya, apakah ada perbedaan di antara tiga jenis ikan-ikan yang kita gunakan nantinya, ya. Nah, anak-anakku, sebelum kita masuk ke kegiatan berikutnya, kita akan coba melihat, Ibu akan coba melihat apakah pembelajaran yang tadi kita sudah pelajari kalian bisa simak dengan baik, begitu. Ya, kita coba buka kuisis kita. Sudah siap? Bawa handphone? Ya. Kita kuisis ya. Yang pertama Aulia, yang kedua Rido, yang ketiga Hasan, ya. Yang ketiga top 3 untuk kuisis hari ini. Terima kasih untuk semangat kalian. Tetap kita semua. Kita akan duduk bersama di dalam kelompok. Silahkan kalian duduk bersama kelompok kalian. Nanti Ibu akan memberikan lembar kerja dan kartu kasuro ini untuk kalian kerjakan di sini. Silakan duduk berkelompok. Kalian akan bersama-sama mengerjakan LKPD-nya, ya. LKPD ini akan Ibu berikan per kelompok, satu LKPD didiskusikan bersama. Nah, LKPD ini nanti akan dilengkapi mulai dari alat dan bahan sampai flowchart-nya, cara pembuatan bakso ikan. Sedangkan hasil pengamatan belum kita bisa isi karena kita belum melakukan praktikumnya. Nanti akan dilengkapi setelah praktikum sudah selesai kita lakukan, ya. Begitu, tolong dilengkapi, nanti diskusikan bersama untuk menyusun proyek kita di hari ini. Ya, anak-anakku, kalian sudah duduk dalam kelompok kalian, sudah ada 3 kelompok, masing-masing kelompok ada 6 orang, begitu. LKPD sudah ada di depan kalian, demikian kertas asturo yang akan kalian kerjakan. Kita akan mulai menyusun proyek kita. Tapi sebelum menyusun proyek kita hari ini dan menentukan jadwal proyek, kita akan simak bersama-sama terlebih dahulu video tentang cara pembuatan bakso ikan supaya lebih paham nanti diskusinya seperti apa, liturginya seperti apa, ya. Kita simak bersama, ya.
Ya, sambil mengerjakan LKPD, Ibu mengingatkan kembali untuk meningkatkan kemampuan numerasi kita semua. Di LKPD tercantum semua bahan-bahan yang digunakan dalam satuan persen, dalam bentuk persen ya, belum dalam bentuk gram. Jadi anak-anakku bersama kelompok harus mengkonversi dengan baik, menghitung dengan baik persentase setiap bahan yang diperlukan, diubah menjadi satuan gram sehingga dapat diolah nantinya dengan takaran yang tepat sehingga menjadi adonan yang tepat pula nantinya ya. Hati-hati dalam mengkonversi satuan dari bentuk persen menjadi gram, begitu ya. Ya, tetap semangat. Nah, jadi kan kalian tahu nanti saya pakai garamnya itu berapa? 3% berarti 0,03 kan ya, betul. Ini mau berapa kali? Ya, sebentar nggak pakai sih? Bisa. Sudah rapi, sudah siap praktikum ya. Ya, kalian bisa masuk satu persatu dengan rapi, langsung menempati tempat sesuai kelompoknya dan Ibu akan memeriksa terlebih dahulu kebersihan kukunya. Silakan. Ya, oke, silakan. Ya, anak-anakku, terima kasih kalian sudah menempati kelompoknya masing-masing dengan sangat rapi. Terima kasih ya, Ibu mengapresiasi atas kerapian kalian, ketertiban kalian saat memasuki ruang praktikum. APD-nya lengkap, sampai sarung tangannya sudah lengkap. Artinya kita sudah siap untuk melaksanakan proyek kita di siang ini ya. Kita akan melanjutkan proyek kita untuk membuat bakso ikan. Nah, di awal pelaksanaan kegiatan kita, Ibu akan coba mengingatkan kalian bahwa dalam bekerja jangan lupa tetap mematuhi tata tertib yang ada di ruang praktikum, yaitu K3. Kalian harus sangat mematuhi aturan itu, keselamatan dan kesehatan kerja untuk kebaikan kita semua. Kita berhubungan atau kita memakai alat-alat yang berhubungan dengan sumber listrik, benda-benda panas, nanti ada kompor, benda-benda tajam, ada pisau. Ya, jadi berhati-hati menggunakan benda-benda yang berbahaya. Jaga keselamatan dan kesehatan selama bekerja di laboratorium, berhati-hati. APD lengkap, K3 pun harus tetap diingat. Dan jangan lupa, selama bekerja dan di akhir nanti proyek kita pelaksanaan praktikum, kita juga tetap harus menjaga sanitasi, kebersihan tetap harus dijaga agar produk yang kita hasilkan nanti tetap higienis, gitu ya. Sekarang di awal Ibu akan coba mendemonstrasikan bagaimana cara penggunaan alat yang akan kita gunakan untuk membuat bakso ikan nanti. Contohnya yang pertama adalah ini yang namanya food processor ya. Food processor ini sesuai dengan namanya tentu untuk memproses makanan yang akan kita olah nantinya. Semua bahan makanan dimasukkan ke dalam food processor ya. Mulai dari ikan sampai bahan tambahan yang lain dimasukkan ke dalam. Setelah itu kita menyalakan alat ini, food processornya ya, dengan memutar tombolnya ke kanan. Sesuai nanti kalian menggunakan kecepatan atau speed dari food processor sesuai kebutuhan. Kalau di awal mungkin dia butuh kecepatan yang tinggi begitu ya untuk menghancurkan bahan baku utamanya. Ya. Selanjutnya alat yang kita gunakan adalah sealer. Ini nanti terakhir saat kalian sudah siap untuk mengemas makanan itu atau bakso ikannya ya. Jangan lupa sealernya dipanaskan terlebih dahulu. Berhati-hati karena ini sangat panas ya. Setelah sealernya sudah panas siap untuk kita pakai. Diletakkan nanti ya perlahan-lahan, plastiknya dijepit di sini, masukkan di sini ya, dan ditutup perlahan-lahan, jangan sampai kena tangannya di bagian yang panas, oke?
Dan selanjutnya kita tunggu sampai proses sealernya selesai. Nah, sealer ini adalah salah satu alat yang kita gunakan untuk proses pengemasan secara vakum, ya. Dipastikan alat dan bahannya sudah siap semua ya. Sudah ditimbang sesuai dengan ketentuannya. Pastikan juga timbangannya tepat beratnya ya. Semua sudah dikonversi dengan benar. Kita akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu mau mengolah bahan-bahan yang sudah ada di depan kalian untuk menjadi bakso ikan. Alat-alatnya juga sudah lengkap. Ikuti panduan cara pembuatan bakso ikan dengan tepat supaya hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Saling membantu kerjasama ya, dengan kelompok. Jangan lupa nanti di akhir produk kita akan diuji juga secara organoleptik oleh kelompok lain. Jika hanya kelompok kita masing-masing saling menilai ya. Oke, siap? Silakan dilanjutkan anak-anakku. Selamat bekerja. Ditimbang dulu lah, timbang. Ikannya ditimbang lagi, pastiin 0,5 ya. Menyelirnya. Ayo tuh, berbagi aja. Sekarang kita masuk ke dalam tahap penghancuran ya, dengan food processor. Semua bahan-bahan digiling menjadi satu sampai benar-benar hancur, teksturnya menjadi lembut, adonannya lembut. Setelah itu baru kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu pembentukan baksonya ya, menjadi bentuk bulat seperti itu. Tapi dipastikan adonannya sudah tercampur dengan rata. Ya, baik. Berhasil nggak adonannya? Dipastikan bentuk baksonya nanti seragam. Ya, untuk yang lain juga ya. Pastikan bentuk baksonya seragam agar uji organoleptiknya hasilnya baik. Ya. Udah matiin. Sekarang kita coba, yuk potong. Yuk kalian coba seperti kelompok ini. Kamu menilai dirimu sendiri dulu, isi di atas. Nanti ada yang datang menilai, silakan tanyain dia kelompok berapa. Suruh isi ya. Ini nanti diisinya ini ya. Pakai nomor aja. Angka aja. Saatnya kalian akan mempresentasikan hasil proyek hari ini. Apa hasil penilaian kalian secara mandiri untuk kelompok kalian, dan apa hasil penilaian teman-teman kalian terhadap produk kalian. Ibu mulai dari kelompok 2, setelah itu kelompok 3, dan dilanjutkan dengan kelompok 1. Silakan kelompok 2. Kita kasih aplaus dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dewi telah memberikan waktu kami untuk presentasi, dan terima kasih juga kepada kawan-kawan. Sebelum perkenalkan, nama saya Fajidan Syarif Mubarakah. Nama saya Muhammad Arif Resani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari prosedur kerja kelompok kami serta hasil organoleptik. Oke, yang pertama itu ada presentasi, kedua persiapan alat dan bahan, yang ketiga ada penimbangan, keempat ada penjampuran, yang kelima ada penjampuran kedua, keenam ada pembentukan, ketujuh ada perebusan, kedelapan ada pemeriksaan, dan terakhir penyimpan lalu pengemasan. Kesimpulan dari teman-teman, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil organoleptik baik dari kelompok kami maupun kelompok lain, mereka sangat menyukai rasa dari bakso ikan kami. Sedangkan untuk bentuk, tekstur, aroma, dan penampakan mendapatkan hasil 3, yaitu sifat. Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa bakso ikan dari yang kami buat dapat diterima dengan baik. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan ke kelompok 2? Cukup? Oke, terima kasih kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Devi. Selamat siang.
mengizinkan saya untuk presentasi kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Rita Mendazari. Nama saya Salwan Taufik Rahmanadi. Proses yang pertama itu pembimbingan. Saya menyiapkan alat bahan. Pembimbingan 1, pembimbingan 2, pembentukan, perubusan, pendinginan, dan pemilihan pengematan. Kesimpulan dari organoleptiknya adalah berdasarkan hasil uji organoleptik, maka skor dari semua hasil organoleptik rata-rata 4. Artinya kami dan kelompok lain sangat suka dengan bentuk, rasa, tekstur, dan penampakan. Skor terendah terdapat pada aroma bakso karena bakso kelompok kami masih sedikit beraroma amis. Berdasarkan hasil organoleptik bakso, ikan kelompok kami dapat diberikan dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus buat kelompok yang 1. Silakan, terima kasih kelompok 1. Apa yang bisa kita dapat evaluasi sebelum kita melakukan refleksi? Apa sih yang dapat kita petik dari pembelajaran hari ini? Khususnya yang ada di lab ini. Tadi yang pertama kita sudah mengetahui proses pengolahannya ya, dari bakso ikan sampai menjadi bakso ikan, dan juga sampai uji organoleptiknya. Oke. Nah, Ibu mau nanyakan kepada kalian, bagaimana hasil pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau menyampaikan? Apakah kalian senang dengan aktivitas pembuatan bakso ikan? Senang ya? Karena ada produk yang dihasilkan, rasa baksonya juga enak. Bisa kalian langsung konsumsi dan dijamin higienisnya ya, karena bahan-bahannya semua adalah bahan-bahan yang bersih dan sehat. Begitu. Ya anak-anakku, kita sudah selesai melaksanakan proyek kita ya. Selesai sudah produk kita hari ini, yaitu bakso ikan. Nah, dari kegiatan sepanjang hari ini, adakah yang mau bertanya atau ada yang mau ditanyakan oleh anak-anakku? Saya Ibu. Ya, silakan Hasan. Saya ingin bertanya, apa sih fungsi air es dan putih telur? Oke, thank you pertanyaannya Hasan. Tadi saat kita membuat bakso ikan, kita menggunakan air es, salah satu ya bahan yang digunakan air es dan putih telur. Selain Hasan, adakah yang dapat menjawab pertanyaan itu sebelum Ibu menyampaikan jawabannya? Ya, silakan Nak. Fungsi putih telur dan air adalah membuat tekstur bakso menjadi lebih elastis dan lebih kenyal. Oke, kita kasih aplaus dulu buat Raska. Siapa yang dapat memberikan kesimpulan? Apa saja sih yang sudah kalian dapat simpulkan atau sudah pelajari sepanjang hari ini? Kelompok 1 deh, kelompok 1 yuk. Ya, Raska lagi, silakan Raska. Hari ini membuat bakso ikan dengan tiga jenis ikan yang berbeda, di mana kita tahu bentuk, rasa, dan aroma dari ketiga tersebut itu berbeda. Oke, thank you Raska. Nanti Ibu akan menyimpulkan lagi semua apa yang sudah kalian simpulkan. Sekarang the next group, kelompok 2. Ya, Fajri, silakan Fajri. Jadi untuk menjalankan pembelajaran hari ini, kita juga melakukan pengawasan dengan cara baru, yaitu dengan vakum. Jadi hari ini kita jadi mengetahui cara pengawasan dengan cara metode vakum itu. Oke, untuk apa metode vakum itu dilakukan? Untuk membuat bakso jadi kedap udara sehingga lebih tahan lama. Lebih tahan lama. Oke, kasih aplaus buat Fajri. Kita sudah memberikan kesimpulan. Nah, kita akan melakukan lagi satu kegiatan terakhir, yaitu mengerjakan asesmen. Harusnya asesmen terakhir ini di akhir ini lebih baik nilainya dari asesmen di awal, karena semua sudah kita kerjakan. Berarti nanti bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Ya, asesmen untuk pengetahuan di sesi terakhir ini akan kita lakukan secara online. Oke? Siapkan handphonenya, nanti akan Ibu berikan link untuk mengerjakan asesmennya. Ya, silakan anak-anakku. Oke, sudah selesai semua ya? Asesmennya dikerjakan? Ya, terima kasih Ibu sudah melihat hasilnya dan kalian pun langsung melihat hasilnya ya. Ada beberapa siswa yang mendapatkan nilai 100, luar biasa, dan tapi meskipun itu ada satu orang siswa yang nilainya di bawah
KKM. Nanti yang sudah mencapai 100 atau nilai maksimum boleh berbagi ya, belajar bersama dengan teman yang belum mencapai ketuntasan maksimal begitu ya anak-anakku. Tapi tidak apa-apa, kalian sudah memberikan yang terbaik hari ini. Tetap semangat ya anak-anak ya. Ya, di hari ini Ibu akan menyampaikan hasil evaluasi belajar kita hari ini ya. Dari asesmen di awal tadi dengan kuisis, kita memperoleh top 3 orang yang memperoleh nilai paling tinggi. Yang pertama adalah Aulia. Tepuk tangan dong buat Aulia. Ya, yang kedua Rido. Tepuk tangan buat Rido. Ya, dan yang ketiga adalah Hasan. Yuk kita kasih aplaus juga buat Hasan. Itu untuk asesmen di awal tadi. Selanjutnya kita melangkah ke uji organoleptik. Karena kerjanya per kelompok, maka Ibu menyampaikannya juga per kelompok. Ya, untuk hasil uji organoleptik dari total nilai yang diperoleh tadi, kelompok 1 memperoleh nilai 19, ya. Kelompok 2 memperoleh nilai 16 dan yang kelompok 3 memperoleh nilai 20. Tepuk tangan buat kalian semua dan kelompoknya. Oke, dan terakhir di asesmen akhir pengetahuan ya, ada beberapa nilai yang 100, sehingga dari 3 macam penilaian tadi, mulai dari awal ya, asesmen awal, uji organoleptik dan asesmen terakhir tadi pengetahuan. Nah, hasilnya yang diperoleh adalah, nah yang mana ya yang paling tinggi nilainya setelah kita gabungkan semua nilainya, mulai dari asesmen awal, penilaian kelompoknya, uji organoleptik dan asesmen pengetahuannya. Maka yang paling tinggi nilainya adalah siapa? Kita beri aplaus buat Asa. Ya, kegiatan yang kita lakukan selanjutnya di hari berikutnya adalah kita pindah ke produk yang lain, yaitu nabati, bukan lagi hewani. Kita akan belajar mengenai kacang-kacangan. Kita akan belajar bagaimana proses pembuatan susu kedelai sebagai salah satu hasil pertanian, yaitu dalam bentuk nabatinya ya, bukan hewani lagi. Ibu minta dari ketua kelas, perwakilan teman-teman, apa pesan kamu atau hasil evaluasi kamu terhadap Ibu? Ya, nggak apa-apa, sampaikan saja. Ya, evaluasi saya terhadap Ibu mungkin awalnya saya kira karena mungkin bakal segitu, ternyata enggak. Ibu orang ceria, terus juga bawa kesannya baik, terus impressionnya juga udah baik, jadi saya juga ikut enjoy gitu. Oke, thank you Fajri. Terima kasih ya. Pembelajaran yang hari ini saya dapat dalam mengetahui berbagai jenis ikan, perbedaan ikan, terus morfologi kimia ikan, terus yang di laboratorium juga sudah cukup jelas pembelajarannya, semua pemahamannya sudah dapat saya pahami. Terima kasih. Oke, baik anak-anakku, sepertinya sudah lengkap sudah kegiatan kita hari ini ya. Kita akan betul-betul mengakhiri kegiatan kita. Sebelum kita pulang, biar Tuhan melindungi kita dalam perjalanan, kita mau doa bersama. Silakan Fajri. Bersiap. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali anak-anakku. Yeay.